Halo semuanya. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Hari ini kita bakal memetakan secara visual sebuah konsep yang benar-benar mendasar dalam Islam, langsung dari sumber aslinya. Kajian klasik Kitab Tauhid. Jadi, kita nggak cuma sekedar baca teks kaku ya. Kita akan membedahnya mulai dari akar kata bahasanya sampai ke fondasi teologi yang paling dalam. Tujuannya simpel banget. Menyusun informasi yang super padat ini jadi sebuah struktur yang gampang dicerna dan pastinya aplikatif buat kita semua. Yuk kita mulai. Untuk peta jalan kita hari ini, ada 4 titik utama yang bakal kita lewati. Pertama, kita bahas makna asli kata kitab. Kedua, konsep dasar tauhid. Ketiga, kita jawab pertanyaan yang sering banget muncul. Tauhid itu dibagi 3 atau 2 sih? Dan terakhir, kita akan mengupas tuntas isu seputar tauhid mulkiyah. Oke, masuk ke bagian pertama, makna asli kata kitab. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke urusan teologi yang berat-berat, coba deh, apa sih yang langsung terlintas di benak kalian waktu dengar kata kitab? Kalau kalian langsung mikir buku atau tulisan fisik, itu wajar banget. Tapi, sumber linguistik kita ternyata nyimpen satu kejutan kecil nih. Dalam akar bahasa Arab, kata tersebut sebenarnya berasal dari kata al-jama, yang artinya kumpulan atau gathering. Jadi secara esensi, maknanya itu jauh lebih dinamis daripada sekedar tumpukan kertas bersampul. Sekarang, hal yang menurut saya paling menarik ada pada kata katibah. Tahu nggak, dalam bahasa Arab klasik, katibah ini dipakai buat nyebut pasukan berkuda. Terus apa hubungannya kavaleri perang sama buku kan? Keduanya ternyata lahir dari akar kata yang sama. Pasukan disebut katibah karena mereka kumpul dan bersatu jadi satu kesatuan yang solid. Nah, tulisan juga gitu. Dia adalah arena tempat berkumpulnya huruf-huruf dan makna. Keren kan? Jadi, dari penelusuran sejarah bahasa tadi, kita bisa tarik satu kesimpulan esensial. Kitab Tauhid, makna yang paling pas sebenarnya bukanlah sekedar buku tentang tauhid, tapi ia adalah sebuah wadah atau kumpulan komprehensif dari berbagai pembahasan soal tauhid yang tadinya mencar-mencar, dirajut jadi satu kesatuan yang utuh. Sip, kita lanjut ke bagian kedua, konsep dasar tauhid. Kita kan udah tahu nih, ini soal kumpulan pembahasan. Tapi apa sih sebenarnya inti subjek yang dibahas di dalamnya? Jadi pertanyaannya, apa itu tauhid? Ini pertanyaan yang sangat fundamental ya. Mengingat konsep ini masif banget dan jadi inti dari seluruh ajaran Islam. Kira-kira gimana ya sumber kita ini menerjemahkannya jadi sesuatu yang bisa kita aplikasikan secara praktis setiap hari? Ternyata, sumber kita membedahnya jadi 3 dimensi ibadah yang sama sekali nggak bisa dipisahin. Pertama, lisan, yaitu lewat ikrar atau syahadat. Kedua, ikrar tadi nggak boleh cuma di mulut, tapi harus mengakar di dalam hati sebagai keyakinan absolut. Dan yang ketiga, anggota badan. Kenapa? Karena keyakinan tanpa aksi itu omong kosong. Harus dibuktikan lewat amalan nyata. Lisan, hati, dan badan, ketiganya ini ibarat mesin yang harus terus bergerak dalam satu harmoni yang pas. Nah, dari pemahaman praktis tadi, kita mulai masuk ke perdebatan teologis klasik. Bagian ketiga, tauhid itu dibagi 3 atau 2. Karena barusan kita bahas 3 dimensi ibadah, dan kita juga sering banget dengar kalau tauhid itu dibagi jadi 3, muncul deh pertanyaan yang wajar. Apakah mutlak ada 3 jenis tauhid yang terpisah secara kaku satu sama lain? Gini, kita memang sering diajarkan 3 kategori ini. Ada rububiyah yang bahas soal pencipta, asma wa sifat soal nama dan sifatnya, dan uluhiyah soal hak disembah. Tapi, sumber yang kita bedah ini ngasih satu highlight yang penting banget. Pembagian ini semata-mata dibuat untuk takrib al-fahm, yang artinya mendekatkan pemahaman. Coba bayangin kayak roda bantuan di sepeda anak kecil. Kategori ini tuh bukan doktrin yang kaku, melainkan alat bantu belajar aja supaya akal kita yang terbatas ini bisa mencerna kebesaran Tuhan. Dan ilustrasi ini benar-benar nunjukin betapa fleksibelnya kategori-kategori tadi. 3 pilar yang barusan kita bahas ternyata bisa dilebur dengan sempurna jadi cuma 2 kelompok besar. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat bisa digabung jadi ma'rifat wal isbat, yaitu fase di mana kita mengenal dan menetapkan keyakinan. Sementara tauhid uluhiyah, dia berdiri sendiri sebagai tolab wal qasad, yaitu aksi nyata dan niat kita dalam ibadah. Jadi intinya, mau dibagi 2 atau dibagi 3, esensinya nggak pernah tabrakan, muaranya tetap sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian keempat, menjawab isu tauhid mulkiyah. Mari kita bedah gimana materi ini ngerespon sebuah konsep tambahan yang jujur aja sering banget memicu perdebatan panas. Pertanyaannya, apakah sebenarnya ada yang namanya tauhid mulkiyah atau tauhid kekuasaan ini?
Ada beberapa kelompok yang ngotot kalau ini wajib jadi kategori keempat yang terpisah. Sebagai pembelajar yang objektif, yuk kita lihat gimana sumber kajian kita mematahkan atau justru menerima argumen ini. Jawabannya dari sumber kita cukup lugas. Bikin kategori keempat khusus untuk kedaulatan itu nggak perlu. Loh kenapa? Karena segala hal tentang kekuasaan Tuhan sejatinya udah otomatis terserap ke dalam tauhid rububiyah yang mendefinisikan Allah sebagai penguasa mutlak. Gak cuma itu, status ini juga udah ditegaskan dalam asma wa sifat, lewat sifatnya sebagai Raja Langit dan Bumi. Jadi kalau kita misahin kekuasaan jadi kategori baru, itu ibarat ngasih garam ke laut alias ngulang-ngulang sesuatu yang sebenarnya udah mencakup semuanya. Terus, dari mana dong isu ini bermula? Nah, materi ini menyoroti sebuah slogan sejarah yang terkenal banget. La hukma illallah, yang artinya tiada hukum kecuali bagi Allah. Secara esensi, ini adalah kalimat yang hak, kalimat kebenaran absolut. Tapi catatan sejarah menunjukkan kalau slogan ini pernah dibajak oleh kelompok Khawarij di masa lalu untuk melegitimasi agenda politik yang salah. Jadi poin krusialnya ada pada konteks sejarahnya. Menurut sumber kita, mereka menggunakan kebenaran hukum milik Allah ini untuk bikin klaim ekstrim bahwa manusia sama sekali gak berhak jadi hakim atau penengah urusan dunia. Akibat dari pelintiran teologis ini fatal banget, sampai-sampai berujung pada pengkafiran sahabat Nabi seperti Abu Musa al-Asy'ari. Ini jadi semacam peringatan keras dari materi kita ya, bahwa sebuah konsep teologi kalau dicabut dari akan pemahaman utuhnya, bisa berubah jadi senjata yang sangat destruktif. Dan akhirnya, kita sampai di penghujung sesi bedah materi ini. Dari ngebahas akar kata, sampai memetakan arsitektur teologisnya yang luar biasa. Kalau semua pembagian dan kategori tauhid tadi sejatinya cuma alat bantu buat mendekatkan akal kita pada Sang Pencipta, lantas apa dampaknya buat kalian? Gimana peta konsep yang barusan kita bahas ini bakal ngubah kesadaran kalian waktu beribadah besok pagi? Udah lisan, hati, dan tindakan kalian benar-benar menyatu? Biarkan pertanyaan ini mengendap sejenak di pikiran kalian. Terima kasih banyak udah nyimak eksplorasi kita hari ini dengan tajam, dan sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya.